Jatuh itu sakit, saudara. Dan yang kedua catat, jatuh itu kalau kita jatuh kita ditertawakan orang. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa, wah sakit, dihujat orang, maki-maki orang, ditertawai orang. Selama kita berdoa, saya yakin sekalipun jatuh gak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, amin. Shalom. Seorang guru di sekolah memberikan pelajaran sejarah kepada murid-muridnya ya. Dan mereka mendapat pertanyaan, sebutkan 7 keajaiban dunia ya. 7 keajaiban dunia. Mereka semua mengisi ya, udah 7 keajaiban. Saudara hafal 7 keajaiban dunia? Apa saja? Salah satunya ada di Indonesia, Candi Borobudur ya, ada piramid Mesir, ada apa lagi? Tembok besar Great Wall di mana? Cina, ada lagi Menara Eiffel ya. Ada lagi kuil Angkor ya, Angkor, menara apa yang miring? Pisa, Taj Mahal di Ya, semua menjawab seperti itu. Guru periksa di rumah, jawaban benar. Tiba-tiba di lembar terakhir ada seorang anak kecil, ya murid di sekolah ini menjawab begini. 7 keajaiban dunia. 1, bisa melihat. 2, bisa mendengar. 3, bisa menyentuh. 4, bisa disayangi. Ya. Kelima, bisa merasakan. Keenam, bisa tertawa. Ketujuh, bisa mencintai. Gurunya berhenti, saudara, dan menangis. 7 keajaiban yang ditulis oleh anak ini luar biasa. Ada suatu pelajaran hebat yang kita temukan di sini, bahwa ternyata keajaiban itu tidak perlu mencari jauh-jauh sampai ke ujung bumi. Keajaiban itu ada di sekeliling kita. Keajaiban itu ada di dalam kita dan kita miliki dan harus kita syukuri itu. Amin. Ternyata bukan hanya Taj Mahal, tembok di Cina. Kita bisa lihat hari ini, itu keajaiban, saudara. Kita bisa senyum, tertawa, itu keajaiban. Tepuk tangan buat keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya baca ayat ini, saya baca cerita ini, saya bilang wah ini perlu saya share ini ke jemaat ya, supaya kita bersyukur untuk keajaiban yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya tadi tiba-tiba membaca ya cerita tentang beberapa pesawat-pesawat yang jatuh ya, dan memakan korban ratusan orang. Ya, saya tidak perlu sebutkan pesawat-pesawatnya jenis apa. Tapi ada satu poin yang saya temukan begini. Pesawat itu jatuh dimulai dengan hilang dari radar menara kontrol. Waktu menara kontrol bilang hilang radarnya, wah ini pasti pesawatnya sudah apa? Jatuh ini. Ya kan? Dimulai dari hilangnya radar. Artinya udah putus hubungan. Saya tahu malam ini saudara sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen udah mulai gak suka doa, saya khawatir itu awal kejatuhan. Ya, selama kita berdoa, saya yakin sekalipun jatuh gak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Saya berdoa tahun ini, tahun depan, kita akan tetap berjalan, berdiri, karena ada Tuhan yang sedang menggandeng tangan kita. Amin. Jadi saya nggak ingin ada kejatuhan ya. Kalau udah mulai nggak punya hubungan dengan Tuhan, malas doa, malas baca Alkitab, ini tanda-tanda kejatuhan sebenarnya. Ya, jatuh itu sakit. Setuju? Katakan amin. Ada yang jatuh enak? Ada? Kalau jatuh enak namanya jatuh di kasur. Itu namanya to liong to. Iki gak to, Pak. To itu apa? Jatuh kan, bangkrut ya. Oh iki wong ki to, Pak. To
to itu artinya dia bangkrut, bankrupt, jatuh. Tapi ada yang to leong to, artinya dia tuh jatuh di kasur. Ya pura-pura jatuh aja. Pura-pura bangkrut, pailit, padahal sebenarnya enggak. Jatuh itu sakit, saudara. Ya. Dan yang kedua catat, jatuh itu kalau kita jatuh kita ditertawakan orang. Betul? Saudara anak Tuhan, saya pendeta, jatuh. Orang di luar pasti apa? Tertawa. Deloken. Ya. Orang tuh nggak akan ngangkat kita kok. Nggak ada orang ngangkat kita. Mau ngangkat kita nggak ada. Kalau kita jatuh. Yang mau hanya Tuhan. Ya. Orang itu akan ngangkat kita kalau kita udah mati. Sebelum mati, nggak ada orang mau ngangkat saya. Coba saya diam-diam bilang, Pak, Bu aku diangkat Pak. Mana ada yang mau? Ada? Nggak ada. Tapi kalau mungkin nanti saya mati, dalam nama Yesus semoga saya nggak mati-mati. Pasti yang gede-gede, ngangkat Pak Sam. Pasti itu. Ya, orang tuh mau ngangkat kita kalau kita sudah mati. Masih hidup, nggak ada orang mau ngangkat saudara. Pasti percayalah. Situ berusahalah, jangan sampai jatuh. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena jatuh itu sakit. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Wah sakit. Dihujat orang. Maki-maki orang. Ditertawai orang. Wapok kon syukur. Sudah jatuh. Ya. Pasti orang kan bilang, gaya-gaya kon nang gereja. Delon. Orang semua tahu, you know Wapok-kapok wong kon. Syukur kon. Wapok gaya-gaya kon. Loh. Itu ya kalau jatuh. Sebab itu Korintus pernah berkata begini, ya hati-hati jangan sampai kita jatuh. Katakan amin. Sebab itu tidak boleh putus hubungan. Begitu hilang dari radar menara kontrol dan gak ada hubungan, wah tipe ini mari ini, udah hilang, wah ntar lagi pasti. Ya pesawat ini jatuh di hutan, jatuh di laut, jatuh di mana, udah diberitakan putus hubungan, radarnya hilang, udah ntar lagi. Ya, cepet-cepet ayo. Ada nggak yang merasa iya ya, saya udah sama Tuhan udah nggak ada radarnya ini, udah nggak ada, sudah nggak connect sama Tuhan, udah hilang sinyalnya. Tuhan baik, selama saudara punya sinyal dengan Tuhan, saudara dijamin, kok nggak ada amin? Dijamin, ya. Saudara pingin apa? Tadi bulan ini masuk sebelum saya khotbah. Saya hebat saya Tuhan. Loh, apa saya? Dari dulu Tuhan hebat. Enggak. Tadi kan kita udah rencana kan. Pulang dari doa malam ini kepingin makan tahu tek-tek, saudara. Sepele kan? Tahu tek-tek. Ya mungkin ya 20.000 lah sebungkus. Bulan ini udah bilang ini pulangnya jam 9 lewat. Biasanya udah tutup. Tadi sudah suruh yang di rumah untuk gojek. Ya. Tapi tahu-tahu tadi bulan ini masuk. Aku bawa tahu tek-tek katanya. Pingin tahu tek-tek. Loh ini sepele loh. Ya, saya tanya dikasih siapa? Kasih Bu Heni, besan kita. Padahal Bu Heni nggak tahu kalau Bu Lani kepingin tahu tek-tek. Sepele ini. Amin. Tadi saya nunggu kaum wanita ya, saya di mobil, saya doa, saya nyiapin firman. Begitu mau masuk, saya pakai kaos kaki, kaget. Sepatu saya itu hilang, saudara. Di mobil ini hilang saya. Waduh, kawat lagi. Mau masuk mall gak mungkin kan? Udah waktunya ini. Waduh, ya apa ini masuk sandalan saya ini. Pakai kaos kaki sih. Saya bilang Tuhan ya apa? Tahu-tahu saya itu kebayang wajahnya Immanuel, tuh anak yang pegang multimedia. Saya bilang sama Kofi Allen, coba Immanuel suruh ke tempat saya. Kemana Pak Sam? Saya di belakang parkir, tempatnya sekolah minggu. Ya, saudaraku. Pas Immanuel datang, kenapa Pak Sam? Ada perlu apa? Boleh nggak sepatumu tak pinjem nak? Jadi ini sepatu nih Immanuel lagi saudara. Loh apa Pak Sam? Ketik sepatuku hilang. Ya. Loh kok isa hilang Pak Sam? Wes kamu jok tanya iso hilang ya apa? Wes iku ceritane bulet. Dan iki ruwet. Saya dewek gak ero apa iki iso hilang sepatuku iki. Ya kan? Pinjem ya, tak tukeri sandalnya. Iya enggak apa-apa Pak Sam. Loh, kok bisa pas nih loh sepatunya Immanuel. Saya pakai. Ya, Tuhan hebat saudara. Amin.
Selama saudara punya hubungan, kontak dengan Tuhan, saya percaya ya, saudara pingin apa aja dalam hati. Duh, bagus rumah ini, duh, ciamik mobil ini, duh, aku pingin ini, pingin ini. Selama hubungan kita dengan Tuhan baik, Tuhan bilang, ya, minta apa saja Dia beri. Halo, amin. Minta apa saja Dia, ingat lagunya kan? Minta apa saja pasti Dia beri. Halo, amin. Minta apa saja pasti Dia beri. Amin. Itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Amin. Itu janji Tuhan bagi orang yang berharap. Minta apa saja Dia beri. Ayo saudara, jangan sampai kita jatuh ya. Tahun 2024 gak ada yang jatuh. Kalau tahun ini mungkin ada yang jatuh sakit, jatuh miskin, jatuh dalam dosa. 2024 saya doakan tidak ada yang jatuh lagi. Amin. Tuhan akan kuatkan kita selama ada hubungan, tidak hilang dari radarnya Tuhan. Radar menara kontrolnya pesawat hilang, ya wes, ini wes kasus ini, tragedi ini, ya pasti ada kecelakaan ini. Saudara-saudaraku, putus hubungan dengan Tuhan ini adalah salah satu pekerjaan roh jahat. Ya, Markus 1 ayat 23 sampai 25 kita akan baca. Di dalam rumah ibadah, ini bukan di luar ya. Kalau di luar kita nggak ngurusin. Yang menjadi perhatian itu di dalam rumah ibadah. Ada orang yang dirasuk roh jahat. Ya. Jadi sudah jangan pikir roh jahat itu nggak ada di gereja. Roh jahat itu kadang-kadang ganggu orang anak-anak Tuhan. Ya. Kalau kita nggak waspada. Ayo baca Markus 1 ayat 23 sampai 25. Di cerita yang lain ada di dalam rumah ibadah wanita bungkuk 18 tahun. Di dalam rumah ibadah itu urusan kita. Kalau di luar kita nggak urus, ya kan? Itu bukan wewenang kita untuk membahasnya. Coba lihat Markus 1 mulai ayat 23. 3. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak 24, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Sampai di sini. Apa urusanmu? Ya, berarti roh jahat atau iblis, catat, ya, ingin kita tidak lagi berurusan dengan Yesus. Setan ingin kita tidak lagi punya urusan dengan Tuhan. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus? Jahat ya, setan ya. Kita datang malam ini karena kita masih punya urusan dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara datang bukan karena punya urusan dengan Pak Sam, enggak loh. Kalau sekedar cuma punya urusan dengan Pak Sam bisa di tempat lain. Tapi hari ini kita datang karena kita masih berurusan dengan Tuhan. Setan ingin kita putus hubungan. Tidak berurusan berarti tidak punya hubungan. Putus hubungan, enggak ada urusan. Kan enggak usah ngurus aku enggak usah ngurus kamu. Putus. Tapi malam ini saudara yang datang, saya akui jempol saudara kepada saudara. Saudara masih berurusan dengan Tuhan hari ini. Ya, saya lihat pulang kerja langsung ke sini karena punya urusan dengan Tuhan. Katakan yes. Capek-capek, ngantuk-ngantuk. Ini sudah mulai musim hujan, gerimis. Ya, hujan, rintik-rintik, deres, banjir tetap datang. Karena kita punya urusan. Bilang, saya malam ini punya urusan dengan Tuhan. Biar iblis dengar. Iblis biar dengar. Sama-sama. Saya datang malam ini
Karena saya masih punya urusan dengan Yesus. Halo, amin. Aku sedang berurusan dengan Tuhan. Mau kemana? Oh, ada urusan sama pejabat ini. Kau nang di, aku ada urusan ambil Yesus yang punya surga. Amin. Kalau sekedar urusan sama Pak Sam, gak usah belani datang malam-malam begini. Ya, tapi saudara, saya bangga. Ini yang lagi nonton YouTube di rumah, saya beritahu ini kalau ini penuh kursi ini 1.200. Sudah hampir penuh. Saya bilang kan, kursinya nggak usah ditahan, biarin aja. Dulu kan maunya yang belakang ditutup, depan tapi biar nyebar. Diaspora. Apa? Diaspora kan menyebar. Nanti lihat, pasti dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Gak cukup nanti tahun depan doa malam kita ini. Ya, sebab itu ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh roh jahat? Coba baca lagi ayat yang ke-24. Markus 1 tadi belum selesai. 23. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu. Sekali lagi, setan bilang apa? Aku tahu siapa engkau yang kudus. Ini pekerjaan roh jahat. Roh jahat membuat kita hanya sekedar tahu. Membuat kita hanya apa? Ya, cuma sekedar tahu saja. Cukup sekedar tahu. Loh, halo, amin. Setan tahu siapa yang kudus, tapi dia nggak pernah hidup kudus. Najis, roh najis. Tahu kekudusan, tapi hidup dalam kenajisan. Ini pekerjaan roh jahat dalam hidup kita. Membuat kita cuma sekedar tahu. Sebab itu definisi dosa dalam Yakobus 4 ayat 17 adalah jika seorang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berdosa. Ya, kurang ajar setan ini. Setan hanya sekedar, sampai kamu ke gereja, kamu dengar firman ya, kamu tahu, ya wis, sekedar cukup tahu saja. Kita nggak sadar kan? Kita dibikin setan hanya jadi ahli Taurat, yang hafal Alkitab, ngelontok luar kepala. Ya, pendeta ngomong apa, udah nyaut, udah jawab, tahu tapi nggak iso ngelakoni. Ya, ayo baca saudara, Yakobus 4 ayat 17. Hati-hati, tahu saja nggak cukup. Kok diam? Amin. Bilang tahu saja nggak cukup. 2, 3. Ngomongan sebelah nih, tahu tok nggak cukup. Tahu saja nggak cukup. Amin. Nolong orang itu baik, atau jahat? Sudah tahu kan itu baik, tapi engkau nggak nolong, berarti apa? Dosa. Dosa itu definisinya tuh hanya sekedar dipikir kata 4 huruf DOSA. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani itu punya banyak arti. Harmatia, apa-apa. Saya nggak biasa sih nyebutkan bahasa Yunani. Khawatir nanti kalau ada mak-mak ngkong bisa salah paham. Ya, yang teokrasi, yang transpalasi, yang informasi, yang deklarasi. Nanti engkong-engkong mak-mak pikir Pak Sam ini dodolan terasi, duduk khotbah. Bahasanya terlalu tinggi-tinggi. Oke lah, kalau ada yang bisa silakan. Tapi lihat Yakobus 4 ayat 17. Ini definisi dosa. Ya, banyak. Dosa itu pelanggaran, dosa itu banyak sekali definisi kalau belajar di teologi ya. Tapi lihat ayat 17. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia berarti sekedar tahu, maka ia berdosa. Jadi kalau sekedar tahu, tapi kita nggak ngelakukan, Tuhan nilai itu dosa.
Upah dosa itu maut. Gak ada dosa kecil, dosa besar, gak ada dosa hitam, dosa putih, semua tetap. Pak, kalau ini nggak apa-apa Pak. Loh kok nggak apa-apa? Ini dosa putih Pak. Loh, kon iki belajar tekan ndi iki? Ono dosa putih, dosa ireng, ilmu putih, ilmu semuanya tetap iblis. Mosok Pak? Ilmu putih kan dari Tuhan. Tuhan nggak ono ngajari ilmu putih, nggak ada. Ya, mute terus. Sampai dia bilang kalau ini ilmu putih nggak apa-apa ini Pak ya. Oh nggak boleh, saya bilang. Ya kan? Saudara-saudaraku, ayo. Jemaat GSS termasuk saya yang ngomong, bukan hanya sekedar tahu saja, karena itu adalah pekerjaan roh jahat. Ya, kita kalau belajar firman kita jadi hati-hati. Setan itu ya sekarang datangnya bukan gondoruo, rambutnya panjang, anak taringe, bikin kita serem, serem, gegere bolong, apa namanya? Dasi gundul, apa itu? Tuyul. Ya pakai taring itu apa? Dracula. Saudara lebih ngerti setan daripada Tuhan. Ngerti sundel bolong, ngerti tuyul, ngerti Dracula. Coba Tuhan nggak ngerti loh kita ini. Ya kan? Kita lebih ahli tentang setan ya daripada Tuhan. Jujur memang ya kayak begitu kita ini. Tuhan kita nggak ngerti siapa itu. El Gibor, El Shaddai. Ya kita nggak tahu. Nanti next saya akan sampaikan tentang ini, nama-nama Tuhan supaya kita kenal, ya. Karena itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia bimbang takut diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Amin. Hendaklah engkau menamakan dia. Ada nama. Natal ini mengingatkan tentang nama Yesus. Mereka akan menamakan dia namanya akan disebut orang penasehat, ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Nama, ya, nama ini penting, saudara-saudara. Yaitu ayo kita betul-betul memegang nama Yesus. Oh ya, kalau tentang sepatu hilang ini saya pernah kejadian juga, ya. Jam 7 pagi mau di Adiasa memberangkatkan orang meninggal keluar kota. 6:30 saya udah dekat Adiasa. Saya baru sadar, saudara, sepatu saya juga hilang. Wah, panik. Memang kan nggak mungkin saya khotbah tanpa pakai sepatu kan. Di Adiasa, kalau di sini tadi mungkin saya nggak pakai sepatu, saudara nggak seberapa kelihatan kan, ketutup mimbar. Saya bisa jalan nggak pakai sepatu waktu doa. Jadi saya nunggu doa dulu, semua merem, saya jalan. Gak mungkin melek aku melaku, izin aku, ya kan? Nah ini kalau Adiasa kan nggak mungkin, saya nggak ada mimbar di Adiasa. Saya ngomong sama Bulani, iki sopo yo omane sing tidak gini iki jemaat, ya pinjem, aduh nggak ada jemaat yang rumahnya di Demak situ. Saya telponi, oh sik bangkong iki, sik tidur ini 6:30, aduh yo apa ya? Toko nggak mungkin, ada bata kan, tapi nggak mungkin jam 7, 6:30 nggak mungkin. Biasanya toko jam berapa? Waduh, ya apa? Tahu-tahu waktu saya muter Demak, saya puteri, ada orang jual sepatu dari bannya mobil, saudara. Ya, jadi dia ban mobil bekas itu dipakai untuk pot bunga, ya, ban mobil bekas untuk tempat sampah. Saya mampir, Pak, ono sepatu? Ada om, katanya. Piro? 25.000. Oke, beli satu 50.000, saya bilang. Saking senengnya 25.000 saya bayar. Jadi saya masuk Adiasa pakai sepatu dari bannya mobil, saudara. Ya, mending daripada saya nggak pakai sepatu kan. Saya sandalan lah, saya dipisui orang, saya bisa diviralkan.
pendeta khotbah sandalan kan nggak bagus. Tuhan itu menolong tepat waktu, saudara. Sekarang sing dodolan sepatu itu tak goleki maneh gak ada, saudara. Mungkin cuma hari itu tok buka digerakkan Tuhan, kan hambanya butuh sepatu, saudara. Ya, jadi Tuhan itu ajaib. Percaya Tuhan ajaib? Pertolongannya tepat pada waktunya, ya. Oke. Yang ketiga, apa yang dilakukan roh jahat? Satu tadi ya, membuat kita nggak ada urusan dengan Tuhan. Padahal kita malam ini datang, kita masih punya urusan. Yang kedua, roh jahat membuat kita cuma sekedar tahu. Aku tahu engkau yang kudus. Sekedar tahu tidak cukup. Kita harus melakukan. Saya ingat kesalahan Imam dan Lewi dalam Lukas 10. Dalam cerita melihat ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dibegal. Ya, begal ini begal bener loh. Itu ada ibu-ibu yang bilang, Pak, itu loh, itu begal saya. Loh, masa ibu itu pernah begal ibu? Enggak, itu begal, besan gagal. Coba jadi besan enggak jadi, katanya itu begal, saudara. Ini bener-bener dibegal orang ini. Dihajar, dipukuli, dan ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Waktu imam melewati jalan itu, dia melihat, tapi dia lewat dari jalan yang lain. Ya, dia meninggalkan, dia hanya melewatinya. Melihat tapi hanya, ya dia cuma tahu tapi dia nggak mau nolong gitu loh. Yang kedua sama, Lewi melakukan hal seperti itu. Saya mengambil kesimpulan begini ya. Orang kalau sekedar tahu tapi tidak melakukan, orang itu dalam posisi sedang turun. Sedang apa? Sedang merosot rohaninya. Saya yakin orang yang rohaninya sungguh-sungguh dengan Tuhan, lihat orang yang perlu ditolong, dia nggak sekedar melewati, tapi dia akan mengulurkan tangannya, membantu. Amin. Tahu saudara, nggak cukup. Coba baca ya, Lukas 10. Suatu kesalahan yang dilakukan oleh Imam dan Lewi. Ini jangan kita ulangi kesalahan ini. Ya. Tapi tirulah orang Samaria yang baik hati. Itulah Yesus. Yesus bukan sekedar tahu. Tuhan tahu loh, saudara nggak punya duit. Halo? Tuhan tahu nggak? Tuhan bukan hanya tahu isi hati kita, Tuhan juga tahu isi dompet kita. Tapi dia bukan sekedar tahu, dia akan memenuhi dompetmu, jalamu dengan ikan-ikan besar. Amin. Kan ada lagunya ya. Tuhan kau lihat isi hatiku. Sekali lagi. Tuhan kau lihat isi dompet. Amin. Loh, bener loh. Tuhan nggak tahu cuma isi hati kita saja, isi dompet, isi rekening saudara. Tuhan juga tahu. Katakan yes. Lukas pasal 10, coba lihat mulai ayat 30 ya. Baca satu ayat lagi di atasnya sampai ayat 30 ya, 34 nggak apa-apa. Sama-sama. Jawab, Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem enggak? Ini suatu kemerosotan iman, kemerosotan rohani. Dia turun. Anak Tuhan jalannya enggak turun. Jalannya apa? Naik. Tuh mendaki. Jalannya tuh naik. Halo, amin. Kristen ini naik gunung. Kalau turun berarti kemerosotan iman. Baca lagi ayat yang ke-30. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi dia acuh aja, sekedar tahu. Ono wong diantemi, geletak, wis jarno. Dia lewati, saudara. Ini nggak boleh, ya. Ini pelanggaran sebenarnya. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika
ia melihat orang itu, ia melewatinya dari sami mawon segorawon. Nek segorawon apal saudara. Sami mawon segorawon. Ya, sama saja. Tiga sama-sama. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Ini Yesus ya, ini pribadi Yesus sebenarnya. Ya, sesudah ia menyiraminya dengan Wah, borok aja mestinya cukup dengan bor water, Rivanol. Tapi kali ini kalau Yesus boroknya disiram dengan Tuhan itu kalau memberi selalu yang terbaik, saudara. Bayangno, lukanya kita disiram dengan anggur. Tuhan tuh kalau memberi yang terbaik, Dia berikan anaknya yang supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah, Dia berikan anaknya yang Tuhan kalau ngasih kualitas nomor 1. Kenapa kita kasih Tuhan yang jelek? Kenapa kita kasih Tuhan yang sisa-sisa, yang gak pantas mestinya? Sampai Tuhan pernah tegur orang Israel melewat Nabi Maleaki, kamu membawa domba yang sudah pincang, apakah itu engkau menghormati aku? Coba bawa itu kepada Pak Lurah. Pak Lurah, saya nyumbang kambing, lalu kambingnya aku gak iso melaku, saudara. Pak Lurahnya seneng? Kok niki nyek ta ya apa ki? Ya, kok kamu bawa yang domba seperti ini? Gak ono sing luwih apik ta? Kenapa sih? Kita kalau ngasih Tuhan, saya tahu ada beberapa saudara di sini yang memberi untuk Tuhan yang terbaik. Dia bilang, saya utang sama Tuhan Pak, saya gak iso balas. Saya mau memberi yang terbaik. Saya tahu dia memberi yang terbaik. Dan Tuhan suka dengan itu. Halo, amin. Narwastu. Mungkin dia juga gak kebanyakan duit. Seperti perempuan yang memberi narwastu. Dia juga gak kebanyakan duit. Depositonya bukan deposito yang banyak. Tapi dia mengerti narwastu ini untuk Tuhan. Yang terbaik itu bukan untuk diri saya. Ya, tapi untuk Tuhan. Terus kita baca. Minyak anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas, lalu membawanya ke tempat penginapan, dan keesokan harinya ia menyerahkan ayat 35, berapa dinar? 2 dinar kepada pemilik. 2 dinar bicara tentang firman, perjanjian lama, perjanjian baru. Ini bagikan 2 dinar yang Tuhan berikan kepada kami hamba-hamba Tuhan untuk merawat jiwa-jiwa yang terluka. Katanya, semua baca, rawatlah, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya. Waktu, siapa yang pernah janji aku akan datang kembali? Siapa? Yesus. Aku ganti, kata Tuhan. Ojo khawatir. Apa yang saudara lakukan, apa yang saya lakukan hari ini, malam ini, Tuhan akan menggantinya. Saudara datang jauh-jauh ke sini, bensin saudara berapa, waktu saudara, keringat saudara, rupiah saudara. Tuhan berkata, aku akan menggantinya. Tuhan akan segera menggantinya. Amin. Saudara percaya Tuhan gak mau utang? Kok diam? Amin. Tuhan gak mau utang kok sama kita. Ya. Sebab itu ayo saudara, kita mau belajar ya seperti orang Samaria ini, yang bukan sekedar lihat, tahu, tapi mau menolong, mau melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh roh jahat? Nanti saudara baca Markus 1, dikatakan roh jahat ini mengguncang-guncang orang itu. Dia apa kan? Bahkan kalau saudara nanti baca di cerita yang lain, orang ini dimasukkan api, dimasukkan air oleh roh jahat. Serem.
manifestasinya menakutkan. Ada orang yang didoakan bisa manifestasi. Wah, gulung-gulung. Dulu ada seorang perempuan ya, didoakan cari kepenuhan Roh Kudus, saudara. Manifestasi. Dia pernah belajar bela diri. Perempuan kecil, punya kekuatan dahsyat, saudara. Manifestasi. Ya, pendeta itu 10 orang, gede-gede, megangi dia, disemburatno begini, kepental semua, saudara. Gila, cewek kurus ini, 10 pendeta, gede-gede, pegang kaki, pegang tangan, dipentalkan begini, mencelat semua. Kekuatannya luar, karena dia pernah belajar bela diri. Dan di gereja itu, meja perjamuannya bukan seperti kita, ya, dari kaca, tapi dari kayu jati, kayu utuh gitu. Itu ringan atau berat? Dan untuk ngangkat itu biasanya nggak cukup 10 orang untuk geser. Tahu-tahu sama orang yang sedang manifestasi roh jahat ini, ya, mau keluar kan, jadi manifestasi itu diangkat dengan 1 tangan. Wah kaget, gila kan? Diputer, wing, 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 persis pasar malam, saudara. Itu kalau di pasar malam itu kan ada yang orang itu atraksi-atraksi itu ya. Orang tuh sampai bingung, saudara. 1 tangan, kekuatannya luar. Iki lek sing geser gak wong 10, gak iso goyang iki. Diangkat sama dia. Oh, jangan main-main. Manifestasi roh jahat. Dulu pabrik nyangkong saya itu ada manifestasi. Pintunya pabrik ditutup, pegawainya terbang. Aku duwe sayap. Kita sampai melongo, saudara. Pintunya pabrik tinggi itu terbang dia. Wing. Ya. Lalu minta uang, sangu. Jaluk duit, sangu, kasih duit. Pegang, diginikan, dibuka, hilang duitnya. Nang di bang duitnya? Di tangannya, tek gini hilang. Waduh, manifestasi. Ada kerasukan roh setan dari Tiongkok. Bisa nyanyi Idien Puwecia. Padahal ini orang pribumi yang pasti gak bisa bahasa Woi, Mandarin gak bisa. Nyanyi Idien Puwecia. Makco saya masih hidup. Iki setan Cino iki. Kayak babi kecap aja. Orang Tionghoa zamannya makco saya kan percaya itu daging babi, tulang babi. Demplok babi kecap, saudara. Lep. Enak, saudara. Mau lagi? Mau. Babi kecap sak panci, entek, saudara. Setannya nggak keluar. Setan itu lo gak takut daging babi, takutnya dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa, ada kemenangan, amin. Jadi manifestasinya, wah, ini wongnya diantemi sama setan, digulung-gulung supaya apa? Supaya mati. Jadi yang ketiga, roh jahat ingin membinasakan manusia. Jadi yang pertama, roh jahat ingin kita putus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada urusan dengan Tuhan. Yang kedua, roh jahat membuat kita hanya sekedar tahu tok, hanya tahu saja, tapi tidak pernah kita melakukan. Itu pekerjaan roh jahat. Hati-hati, ya. Dan yang ketiga, roh jahat membuat manusia dimulai dari Yohanes 10 ayat 10, 10 hafalnya gampang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Yang ketiga, dibinasakan. Setan ingin membinasakan, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Tuhan ingin domba-dombanya hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, ayat penutup. Pemain musik bisa naik. Yohanes 10 ayat 10. Ayat baca sama-sama. Tuhan baik, saudara. Kok nggak ada amin? Tuhan baik, amin. Yohanes 10. Ya, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Jadi step-stepnya tuh gini, dicuri dulu, baru
bunuh. Setelah itu setan kerjanya itu rapi. Kalau kita udah masuk step 1, biasanya dia ditingkatkan terus sampai kita mati, binasa. Ya, seperti Tuhan ingatkan Kain. Kejadian 4. Kain, hati-hati, dosa sudah mengintip. Dimulai dengan mengintip, ia menggoda engkau. Setelah diintip, tapi engkau harus menguasainya. Jangan engkau dikuasai oleh dosa. Jadi 3 step. Mengintip, baca, menggoda, gak iso ujul kan wis, dicancang, dikuasai. Ya. Seperti tadi, mencuri, membunuh, membinasakan. Setan kerjanya kayak begitu. Jadi kalau kita nggak ngerti cara kerjanya setan, wah habis kita. Ya. Coba Kejadian 4 nanti baca ya di rumah ya. Dosa sudah mengintip, Tuhan kasih warning kepada Kain. Hati-hati. On diintip loh. Kamu sudah digambar loh. Istilahnya kalau maling itu digambar dulu. Diintip. Oh, orang ini keluarnya jam segini. Pulang jam segini. Naiknya mobil plat nomor ini. Udah diintip dulu. Sudah digambar dulu. Setelah itu digoda. Wah, lalu digoda. Sudah digoda, tergoda, ya. Lalu dibinasakan, dikuasai. Gak bisa lepas. Hati-hati. Ya. Yohanes 10 ayat 10 diulang lagi sebagai penutup. Ayo, singer kita naik ya. Pencuri datang hanya untuk apa tadi? Mencuri, membunuh dan semua katakan aku datang. Yesus datang. Halo, amin. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya apa? Tepuk tangan untuk kelimpahan. Tuhan siapkan buat kita mau kelimpahan. Ayat 11. 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk siapa? Wah, hebat ya. Tuhan datang untuk mati. Dia datang bukan untuk jalan-jalan. Dia datang untuk mati. Sebab itu Yesus dibungkus kain apa? Yesus dibungkus kain apa? Lampin. Kain lampin itu apa? Kain kafan. Kain kafan itu untuk membungkus siapa? Mayat. Mestinya kain lampin ini disiapkan untuk Maria. Karena diperkirakan Maria belum sampai Betlehem dia akan mati. Karena dalam keadaan hamil tua, hamil besar, sudah saatnya harus jalan dari Nazaret ke Wah, berangkat pasti, lewat pasti Maria. Ya, ini adalah sensus yang paling kejam yang pernah terjadi di muka bumi ini, yaitu di zamannya Tuhan Yesus. Namanya Kaisar Agustus. Ya. Nah, kenapa kok dibikin seperti itu? Ya, supaya firman Tuhan digenapi bahwa Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Ya kan? Sampai ada yang tanya, kenapa sih malaikat nggak memberitahu? Maria, kamu akan hamil, anakmu laki-laki namanya Yesus, dan kamu akan melahirkan di kota Oke. Hamil 1 bulan langsung pindah ke Bethlehem supaya nggak repot. Kenapa sih Tuhan nggak ngelakukan itu? Ya udah, saudara nanti tanya kalau ketemu Tuhan. Apa Tuhan? Kok Tuhan nggak begitu? Itulah sesuatu yang harus kita lihat. Tuhan kadang-kadang nggak semuanya harus disampaikan, ya kan? Kamu nanti akan begini. Ya, kita perlu cerdas saja. Perlu kecerdasan rohani untuk bisa nangkep Tuhan tuh maunya gimana. Ya, jadi nggak diberitahu. Seandainya Maria Yusuf diberitahu akan melahirkan di Bethlehem, ya, saya yakin pasti sudah siap. Hamil 1, 2, 3 bulan, Yusuf udah pasti cari rumah di kota Saudara, Tuhan kita itu punya cara kerja yang dahsyat, yang tidak terselami. Itu ada nyanyian mengatakan, jalanmu tak terselami.